Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apakah hari ini semangat untuk pembelajarannya? Meskipun pembelajaran kali ini via daring atau online, tidak mengurangi rasa semangat kalian ya. Poin-poin yang akan kita jelaskan ada 5. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, keterbatasan terapi pengobatan malaria secara konvensional. Yang ketiga, proses penemuan obat baru dari bahan alam. Yang keempat, beberapa penelitian pencarian obat anti malaria baru berdasarkan pengetahuan etnomedicine. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menjelaskan tentang apa sih? Nah, karena di Asia Tenggara hampir setiap tahunnya ada penyakit malaria, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pencarian tumbuhan obat yang berpotensi sebagai anti malaria berdasarkan pengetahuan etnomedicine. Di sini kami dari kelompok etnobotani yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Irma Andriani, mahasiswi Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Untuk pemateri kedua yaitu ada Elsa Fauziah, pemateri ketiga ada Hovifah Septiana, pemateri keempat ada Yopi Aida, dan pemateri terakhir ada Hela Putrasani. Tahukah kalian, saat ini di seluruh dunia diperkirakan terdapat sekitar 30,4 miliar orang beresiko mengalami malaria. Pada tahun 2012 terdapat sekitar 207 juta kasus malaria dengan presentasi 80% kasus ini terjadi di Afrika. Jumlah kematian akibat malaria terdapat sekitar 90%, itu dimana kebanyakan 77% yang dialami itu oleh anak-anak di bawah 5 tahun. Karenanya, malaria masih menjadi penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu malaria. Malaria merupakan penyakit parasitik yang ditransmisi oleh gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi spesies Plasmodium. Selanjutnya, etnomedicine itu apa sih? Etnomedicine merupakan suatu tahapan penting dalam screening, memilih, dan mengembangkan obat baru yang berasal dari tumbuhan. Nah, terus masalah utama dalam mengontrol penyakit malaria adalah terjadinya resistensi obat. Resistensi secara in vivo telah dilaporkan untuk hampir semua obat anti malaria, kecuali artemisinin dan derivatnya. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang keterbatasan terapi pengobatan malaria secara konvensional. Menurut WHO, terdapat sekitar 219 juta kasus malaria dan 6.600.000 orang meninggal per tahun. Asia Tenggara merupakan kawasan dunia kedua terbanyak yang mengalami penyakit malaria. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa parasit Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowles. Saat ini, pengobatan malaria yang umumnya menggunakan kloroquine dan antifolat menjadi tidak efektif lagi di berbagai daerah endemik. Terapi kombinasi merupakan solusi terbaik dalam mengatasi resistensi dari beberapa strain Plasmodium. Berdasarkan rekomendasi dari WHO, kombinasi dilakukan dengan menggunakan artemisinin dan derivatnya. Munculnya strain parasit Plasmodium yang resisten terhadap berbagai obat malaria dan penyebarannya yang cepat, khususnya Plasmodium falciparum, menunjukkan masalah utama dalam
profilaksis dan pengobatan yang kini menjadi sulit dan mengakibatkan keterbatasan pilihan obat yang dapat digunakan. Hal ini diidentifikasi sebagai penyebab primer dari kegagalan kontrol malaria. Jadi, resiko terbesar penyakit malaria dimiliki oleh populasi miskin, di mana 58% kasus terjadi di 20% populasi termiskin di dunia. Khususnya di negara berkembang, kurangnya infrastruktur pelayanan kesehatan menjadi salah satu masalah utama dalam mengatasi malaria. Kamu juga harus tahu, selain masalah resistensi, obat-obatan anti malaria modern juga memiliki keterbatasan lainnya loh, yaitu sulit diperoleh, tidak terjangkau, kurangnya akseptabilitas atau penerimaan secara budaya, dan kurangnya keamanan. Oleh karena itu, beberapa komunitas di daerah endemik malaria memiliki tumbuhan lokal yang digunakan untuk mencegah dan mengobati malaria. Di negara-negara tropis, hingga 75% pasien memilih menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan malaria. Yang ketiga, proses penemuan obat baru dari bahan alam. Para pengobat tradisional dari berbagai kelompok etnis menjaga dan merahasiakan pengetahuan pengobatannya, karena mereka meyakini bahwa membagi pengetahuannya kepada orang lain akan mengakibatkan kehilangan kemampuan penyembuhannya. Degradasi habitat, hilangnya ekosistem tumbuhan, dan lunturnya budaya juga mengakibatkan terancamnya keberlangsungan praktek pengobatan secara tradisional. Selain itu, adanya resistensi terhadap pengobatan malaria secara konvensional menyebabkan munculnya kebutuhan akan senyawa baru yang lebih poten, terjangkau, dan efisien, serta mampu menjadi agen primer dalam mengatasi malaria. Senyawa-senyawa yang berasal dari tumbuhan berperan penting dalam penemuan obat dan pengembangan pengobatan berbagai penyakit, sehingga isolasi senyawa bioaktif baru dari tumbuhan obat berdasarkan penggunaannya secara tradisional atau data etnomedisin menjadi pendekatan yang sangat potensial. Kurang lebih 80% populasi masyarakat dunia menggunakan obat tradisional dalam pengobatan primernya, yang meliputi 40.000 sampai 70.000 tumbuhan obat, di mana diperkirakan 20% berupa spesies tumbuhan. Saat ini, konsep fitoterapi mulai berkembang di seluruh dunia karena dapat menjadi alternatif pengobatan yang relatif aman dan terjangkau. Beberapa penelitian pencarian obat anti-malaria baru berdasarkan pengetahuan etnomedisin. Salah satu penelitian mengenai pengetahuan komunitas masyarakat tertentu sebagai anti-malaria adalah Al-Adroy 2010. Studi tersebut dilakukan terhadap komunitas aborigin. Masyarakat aborigin yang mengalami malaria 10%, Melayu 60,1%, Cina 29,3%, dan yang terakhir adalah India 10,6%. Misalnya adalah Ajadirachta indica Jus, dikenal dengan nama margosa, disebut oleh pendeta India sebagai tumbuhan yang digunakan secara turun-temurun untuk mengatasi demam dan malaria pada pengobatan Ayurveda. Yang kedua yaitu Nigella sativa, dikenal dengan nama lokal Jintan Hiram yang memiliki latar belakang penggunaan secara religius. Disebutkan oleh Imam Masjid Melayu, sebanyak 19 spesies dalam 17 famili diidentifikasi penggunaannya sebagai anti malaria. Beberapa tumbuhan yang digunakan secara oral adalah Ajadirachta indica, Bruca javanica, Lasiya siamea, Cocos nucifera.
Ericoma longifolia, Labicifumilla, Langwas galangal, Lansium demostichum, Morinda citrofolia, Nigella sativa, Ocimum tenaflorum, Phyllanthus nirus, Piper betle. Tumbuhan yang digunakan secara eksternal adalah Aesthenium sp, Astonia angustiloba, Curcuma domestica, dan Elateriospermum typhus. Yang pertama yaitu Ericoma merupakan satu-satunya spesies yang disebutkan oleh semua kelompok responden. Berdasarkan cara pemberiannya, metode pemberian yang terbanyak adalah penggunaan oral dari sediaan dekok dan infus 3 kali sehari hingga malaria atau demam sembuh. Yang ketiga, dalam pengobatan malaria tersebut digunakan berbagai bagian tumbuhan yang berbeda, di mana sebagian besar tumbuhan 63% digunakan bagian daun dan akarnya. Menurut Paul 2013, penggunaan tumbuhan obat sebagai obat anti malaria dilakukan oleh masyarakat Guru, yaitu salah satu suku utama di daerah Assam, India. Responden yang digunakan pada kala itu adalah para pengobat lokal yang disebut OB, Kabiraj, Oja, Bej, ataupun pengobat tradisional. Penelitian tersebut menunjukkan terdapat 37 spesies dan 35 genus tumbuhan dalam 26 famili yang digunakan untuk pengobatan malaria. Seluruh spesies termasuk ke dalam Angiosperma. Hanya 2 saja yang tergolong ke dalam monokotil, sedangkan sisanya tergolong dalam dikotil. Beberapa tumbuhan tersebut adalah Acirantes asperalin, Adatoda vasicanes, Ageratum chonizoides, Andrographis paniculata, Azadirachta indica, Centella asiatica, Urban, Pocos nucifera, Cyperus rotundus, Clerodendrum viscosum, Curcuma aromatic, Holarena pubescens, Leucas indica, Mangifera indica, Mumordica carantia, Murraya koenigi, Ocimum sanctum, Oryxilum indicum, Piperlongum, Rauvolfia spertenti, Scoparia dulcis, Spilentes paniculata, Syzygium cumini, Vitex negundo, dan Ziziphus mauritiana. Di antara tumbuhan tersebut digunakan berbagai bagian tumbuhan seperti akar, rimpang, batang, kulit batang, daun, buah, dan biji. Namun yang paling banyak digunakan adalah bagian daun. Dari seluruh tumbuhan tersebut, ada yang digunakan secara tunggal ataupun dalam bentuk kombinasi dengan spesies lainnya. Beraktivitas sebagai anti malaria, pencegahan penyakit tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan tumbuhan yang memiliki aktivitas sebagai anti serangga atau insect repellent. Contohnya, masyarakat Ethiopia dan Kenya membakar tumbuhan tertentu untuk mengurangi jumlah nyamuk di dalam ruangan sepanjang malam. Di Ethiopia, membakar tanaman anti serangga yang kering merupakan kebiasaan untuk menghindari nyamuk dan serangga lainnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kompor arang tradisional setiap malam. Secara keseluruhan, 70,2% responden memiliki pengetahuan akan penggunaan tumbuhan sebagai anti serangga, dan 91,8% dari sejumlah responden benar-benar menerapkan pengetahuan tersebut. Para responden menyebutkan 23 tumbuhan yang bertindak sebagai anti serangga, terutama anti nyamuk. Di antaranya adalah Allium sativum, Aloe pulcherrima, Boswellia papyrifera, Brassica nigra,
Buddleja polystacea, Carica papaya, Citrus aurantifolia, Citrus sinensis, Colchicum autumnale, Chlorella macrostachius, Cypressus lusitanica, Echinopus queberico, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus globulus, Justicia simperiana, Lepidium sativum, Ocimum lamifolium, Ocimum suave, Olea europea, Pavonia urens, Ricinus communis, dan Vernonia amygdalina. Responden juga menyebutkan bahwa terdapat ramuan yang disebut dengan sita, yaitu suatu campuran batang, akar, resin, daun, dan kulit batang berbagai tumbuhan anti serangga yang dijual di berbagai kota di Ethiopia dalam kemasan 5 gram. Sebagian besar partisipan mengusir serangga dengan membakar daun kering pada malam hari. Secara keseluruhan, 85,5, 86,8, dan 83,9% responden menyatakan bahwa tumbuhan-tumbuhan tersebut sangat efektif, mudah diperoleh, dan terjangkau. Sekitar 52,8% penduduk lokal menggunakan kurang lebih 15 gram tumbuhan kering setiap hari untuk mengusir nyamuk dan serangga lainnya. Tersebut terkait adanya peningkatan resistensi vektor dan parasit Plasmodium yang menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit malaria. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas tumbuhan obat, khususnya terkait potensi antiplasmodia dan antimalaria berdasarkan pengetahuan etnomedicine kelompok masyarakat tertentu dalam rangka penemuan obat antimalaria yang efektif, aman, dan terjangkau. Kesimpulan, pengetahuan etnomedicine kelompok masyarakat tertentu di berbagai belahan dunia sangat berguna dalam mengatasi penyakit endemik seperti malaria. Penyakit ini diobati menggunakan tumbuhan yang secara langsung beraktivitas sebagai antimalaria dan dapat pula dicegah menggunakan tumbuhan dengan aktivitas sebagai anti serangga. Saat ini, penyebab primer dari kegagalan kontrol malaria adalah sulitnya profilaksis dan pengobatan malaria akibat keterbatasan pilihan obat. Nah, teman-teman, gimana setelah menonton video barusan? Banyak ilmu yang didapatkan? Semoga kita ke depannya bisa menciptakan obat baru, terutama dari tumbuhan bahan alam. Mohon maaf dari kelompok kami apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Irmandriani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.